Jadi ketika shock pada motor kita mengalami kebocoran, alangkah baiknya sering-sering kita membersihkannya pada saat sealnya belum diganti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya shocknya tidak mengalami baret. Nanti kalau misal shock sampai baret, yang ada kita harus mengganti di bagian asnya. Nanti malah berbahaya dan juga mengeluarkan budget yang lumayan. Ini belum tahu nanti ketika kita gunakan buat reading jarak jauh, kan secara otomatis nanti akan mengalami panas ataupun suhu yang meningkat ya di bagian pengereman. Kalau untuk kampas rem yang original sudah pasti sudah teruji dan bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rifki Insani. Di episode kali ini saya akan melakukan perbaikan pada motor saya, yaitu khususnya di bagian suspensi depan. Ini dia untuk bagian shocknya, ini udah dilepas ya. Dan kali ini saya akan mencoba menggantinya dengan spare part yang harganya low budget, alias yang versi murah. Ini dia untuk as yang sudah mengalami kebocoran untuk shock depannya. Ini sudah dilepas ya. Ini untung asnya masih belum baret. Dan ini untuk shock yang satunya masih normal. Nanti saya akan menggantinya untuk yang khusus yang bocor aja. Ini udah dilepas ya untuk ban dan juga spakbor depannya. Dan ini untuk kondisinya di bagian asnya alhamdulillah masih belum baret. Dan ini untuk olinya sudah dibuang. Oli bekasnya nanti tidak dipakai lagi, alias nanti akan dibuang dan nanti akan diganti menggunakan oli shock yang baru ya. Ini dia. Nanti untuk takarannya nanti ada sendiri. Ini dia untuk oli shocknya. Saya menggunakan oli shock yang low budget alias yang paling murah. Nanti kita coba ya untuk rasanya gimana ketika kita menggunakan yang spare part ataupun parts yang harganya sangat murah ataupun yang paling bawah ya, yang kelas paling bawah. Nanti kita coba rasakan apakah beda sama yang original atau sama saja. Ini dia untuk isinya ada dua ya. Warnanya warna red ataupun warna merah. Nanti kita akan tuangkan ke shock yang sudah mengalami kebocoran. Dan ini dia untuk sealnya. Saya menggunakan seal yang original, seal dari Suzuki Satria FU. Ini original SGP ataupun Suzuki Genuine Parts. Dan ini untuk minyak remnya ya. Nanti saya akan menggantinya juga untuk di bagian pengereman belakang karena ada sedikit masalah khususnya di bagian kampasnya. Ini dia untuk kampas dari rem belakang sudah aus dan sudah sampai lepas gini ya. Jadi sangat berbahaya bila kita paksakan dan kita gunakan buat jalan ataupun buat reading. Ini dia sudah sampai terlepas ya. Jadi sangat berbahaya. Ini sudah benar-benar habis dan aus di bagian remnya ataupun kampasnya. Ini saya menggunakan kaliper dari RCB ataupun Racing Boy. Ini udah lama banget ya. Dan ini sama sekali belum diganti dari dulu beli. Ya kisaran 3 tahunan mungkin ya untuk kaliper ini saya menggunakan untuk keperluan harian. Dan untuk disnya masih normal. Dan selanjutnya ini dia udah terlepas ya untuk kampas rem belakangnya. Dan untuk gantinya ini dia, saya menggunakan kampas rem buat Suzuki Satria FU ataupun dengan merek Ski Parts. Dengan merek Ski Parts, kampas rem cakram. Ini harganya sangat-sangatlah murah. Saya sengaja beli dan untuk yang versi murahnya. Dan ini dia sudah terpasang di bagian seal shocknya. Ini saya memberinya semacam kabel tis gini ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya buat mengecekkan keseimbangan shock yang kanan dan juga shock yang kiri
untuk tingkat kelenturan ataupun kestabilannya antara yang sok kanan dan juga sok kirinya. Nanti ketika kita diberi ini nanti akan ketahuan. Ini dia untuk bagian asnya. Alhamdulillah masih normal ya dan belum ada yang baret. Padahal untuk kebocorannya kurang lebihnya sudah 5 bulanan ya. Jadi ketika shock pada motor kita mengalami kebocoran, alangkah baiknya sering-sering kita membersihkannya pada saat sealnya belum diganti. Tujuannya apa? Tujuannya supaya shocknya tidak mengalami baret. Nanti kalau misal shock sampai baret, yang ada kita harus mengganti di bagian asnya. Nanti malah berbahaya dan juga mengeluarkan budget yang lumayan. Ini dia untuk bagian pengereman belakang sudah terpasang dengan rapi, dengan kampas rem yang sangat-sangatlah murah dan mungkin versi KW-nya ya, ataupun ya versi yang kere-hore. Ini dia. Untuk pengeremannya saya rasa biasa-biasa aja ataupun normal-normal aja ya, sama seperti bawaannya dulu. Cuman ini belum tahu nanti ketika kita gunakan buat reading jarak jauh, kan secara otomatis nanti akan mengalami panas ataupun suhu yang meningkat ya di bagian pengereman. Kalau untuk kampas rem yang original sudah pasti sudah teruji dan bagus. Kalau ini saya belum mencoba, nanti kita akan coba ya untuk pemakaian jangka panjang ataupun ketika kita gunakan buat pengereman di saat kita melakukan reading jauh. Ini dia, kita cek untuk pengeremannya dan pemasangan untuk underbone dari RCB. Ini untuk kickstarternya tidak mentok ya, saya menggunakan kickstarter dari Kawasaki Ninja. Ini dulu beli di dealer dari Kawasaki-nya sendiri. Oke, kita coba lakukan pengecekan ya untuk khususnya bagian pengereman belakang. Kita putar bannya dan kita coba rem. Iya, oke. Berfungsi sebagaimana mestinya ya. Alhamdulillah. Untuk pengeremannya pun saya rasa pakem dan juga seperti biasa, seperti dulu ketika baru pertama memasang kaliper dari RCB ini dengan kampas rem bawaan dari RCB. Kita coba cek lagi ya, masih sama ya, tidak mengalami perubahan ataupun tidak gimana-gimana dan berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk pengeremannya berfungsi secara normal ya. Kita putar lagi dan kita rem kembali. Ya, oke. Remnya berfungsi dengan normal. Oke, mungkin cukup sekian mengenai ulasan star review untuk pemasangan seal shock depan dan juga rem belakang. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.